Ya, materi ini berjudul dengan komunikasi efektif dalam layanan kesehatan. Untuk materi pertama ya, perkenalkan saya Dr. Arusdinor, MMRS, dokter yang ketertarikannya di bidang manajemen rumah sakit. Difficult. Nah, kita semua sudah paham ada patient centered care communication ya. Kalau kita bicara patient centered care, pelayanan yang berpusat pada pasien. Ya, berpusat pada pasien, pelayanan ya harus ada communication-nya. Ya harus secara humble Anda mengakui bahwa pelayanan patient centered care itu juga harus melekat pada layanan itu ada komunikasinya. Communication yang bertujuan berpusat pada pasiennya. Tipe-tipe komunikasinya bisa kita sampaikan secara verbal seperti ini, secara verbal, non-verbal. Jadi bukan dengan suara ya, tapi dengan sikap, dengan kehangatan, itu keramahan, itu non-verbal ya. Kemudian rasa nyaman itu non-verbal, percaya diri itu non-verbal, adanya trust itu non-verbal. Bagaimana sikap kita menerima mereka atau justru menolak mereka, sikap kita meremehkan mereka, merendahkan mereka, atau mementingkan mereka, menganggap mereka menjadi pusat perhatian kita, ini non-verbal. Ini bisa dirasa. Bilangnya patient center care, tapi pasien nggak merasa. Berarti non-verbal Anda. Ini nggak nampak. Cuma verbalnya aja, tulisan secara tulisan aja. Di akreditasi tulisannya kami berikan pelayanan patient centered care. Secara verbal disampaikan, tapi secara non-verbal tidak dirasakan. Atau juga komunikasi secara visual, di mana mereka melihat kemudian merasakan sikap kita, perhatian kita. Inilah mereka nanti yang bilang, benar ya, sekarang beda ya, rumah sakit itu beda, Paskes beda, sekarang saya loh yang jadi senternya. Ya, ini value ini harus dirasakan. Nah, komunikasi ini kalau kita bahas dibagi dua ya, ini adalah komunikasi antar sesama petugas atau dokter, petugas kesehatan atau tim PPA, dan juga bagaimana kita berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Oleh karena itu materi komunikasi itu sangat luas. Ya, nah kali ini bahasan kita lebih kepada komunikasi antara dokter, petugas kesehatan dengan pasien dan keluarga. Ya. Alright. Nah, sebenarnya kita harus paham dulu, ya. Dokter, nakes ini mau ngomong sama pasien, mau ngomong, mau komunikasi, ya tadi dengan tipe apa, secara verbal, mau visual atau secara tertulis, pastikan punya tujuan. Bener gak sih? Iya dong. Kayak saya misalnya bicara di depan mobil, saya punya tujuan. Nah, tujuan ini saya akan cek di outcome-nya bagaimana, tercapai nggak tujuannya kita. Nah, setiap dokter, apalagi tenaga profesional, kita ini kuliahnya lama, susah. Belum lagi dan tanda kutip sekarang bayarnya mahal lagi. Tapi bayarannya segitu-gitu aja gitu ya. Dengar banyak yang mengeluh. Jadi apa kondisinya? Pejuang kesehatan, ya. Tanya bilang salah sendiri lu mau jadi dokter, ya. Sekolahnya lama, susah, ya. Harus pinter, biayanya besar. Tapi kemudian sekarang ini katanya bayar tidak seberapa, ya. Nah dia ini mau komunikasi sama pasien. Anda harus punya tujuan. Pasien pun mau komunikasi sama petugasnya. Dia juga punya tujuan. Nah tujuan ini kemudian kita cek outcome-nya, hasilnya gimana, sesuai gak dengan tujuan kita berkomunikasi. Ingat, kalau kita mau communication patient centered care yang kaitannya dengan perawatan kesehatan, ingat, kita ini punya tujuan. Mereka itu loh, bahkan kalau mau ngomong sama dokter itu kadang mereka ya kadang untuk beberapa pasien tertentu, misalnya besok mau ketemu dokter, dia itu kadang nulis dulu apa yang mau ditanya. Serius, gak bohong saya. Bahkan mereka bisa tanya ini ke sana kemari dulu
terutama untuk hal yang kompleks, sebelum bertanya kepada dokter. Bahkan untuk bisa menguatkan mentalnya itu mereka perlu dukungan loh, kadang bertanya kepada dokter. That's it. Ingat, ini dulu. Communication proses itu ada tujuan. Karena ada tujuan, kita nggak boleh sembarangan, ya Bapak Ibu. Tapi sayangnya, kita ini kan nampaknya lebih senior. Nampaknya, ya maaf ya, saya nggak bilang kedudukannya. Nampaknya kita lebih senior. Nampaknya kita ini lebih pintar, lebih mengerti. Informasinya semua ada di kepala kita. Sementara nampaknya ini inferior. Dia yang tidak mengerti. Dia yang butuh pertolongan. Dia yang gak nyaman untuk merepotkan Anda. Nah, jadi sebelum dia sebagai sumber, nah dia sebagai receiver. Sumber dia mau berkomunikasi, yang ngasih informasi dia sebagai receiver. Tapi karena kita juga tahu butuh outcome-nya itu hasilnya, tujuan kita tercapai nggak, dia juga sebagai sumber, kita juga sebagai receiver. Kalau mau komunikasi yang bagus itu ya dua arah. Anda sampaikan sebagai sumber informasi, dia menerima, lalu kita lihat outcome-nya gimana. Dia sebagai sumber, kita yang sebagai. Ini pahami dulu. Seringkali kita punya pikiran kita mau komunikasi, saya yang ngomong, dan saya nggak mau mendengar. Saya sumbernya, saya nggak mau jadi yang nerima. I don't care. I don't care. Kamu mengerti atau tidak? Dia bilang gitu. I don't care. Kamu paham atau tidak? Karena kita nggak mau sebagai receiver. Ya. Nah, kayak saya, kenapa saya kok setelah webinar membutuhkan feedback? Karena saya juga mau yang jadi dengerin. Kenapa saya ingin Bapak Ibu aktif? Karena saya juga nggak mau jadi source-nya. Terus saya mau juga jadi receiver. Ya. Nah, oleh karena ini dokter bilang, saya mau nyampaikan pesan. Inilah komunikasi, harus ada pesan. Karena kita bilang secara verbal ya, ceritanya ya secara verbal. Lewat apa channelnya? Lewat udara nih. Kalau saya lewat apa? Lewat wifi, ya, lewat channel Zoom. Kalau dokter ketemu pasiennya di ruangan, ya dia lewat udara di ruangan itu. Message ini sampai di telinganya dia, pesannya itu. Nah, kemudian maksudnya dia nyampaikan pesan ini. Maksudnya dia berbagi arti. Artinya, kalau dokter ini ngomong misalkan, dokter ini ngomong sesuatu, pasti yang dia ngomong itu dia memberi arti. Artinya begini loh, secara nggak langsung begitu. Ya. Pesan yang dia sampaikan, otomatis dia itu berbagi arti. Kalau dia menyampaikan pesan yang nggak karu-karuan amburadul, dan dia itu ngomong itu tanpa ditoto, kasarannya itu gak jelas tujuannya, mungkin dia akan mikir gak popo tah dokternya, ya, iya kan? Yang keluar dari mulut ini kan dia pasti ada artinya. Yang keluar dari mulut saya, Bapak Ibu dengar, ini saya berbagi arti. Makanya pilihan kata saya apa, begini, begitu, intonasinya. Karena saya berbagi arti, bukan sekedar dar, sampaikan pesan. Kata yang sama, ya, tapi intonasinya berbeda. Misalkan ya, atau pilihan katanya, cara menyampaikannya berbeda, mungkin bisa berarti berbeda. Lalu dia pun ngasih feedback. Karena Anda butuh outcome, ya, dia ngasih feedback. Nah, sama feedback ini nanti Anda lihat dengan bisa berupa pesan feedbacknya. Karena tipe komunikasi ada 4 tadi ya. Bisa berupa gerakan, mimik wajah, ya, postur tubuh, ya, kemudian ya gesture-gesturenya dia lakukan. Ini ngasih feedback. Atau juga dia ngasih feedback berupa pesan. Iya dokter, baik dokter. Nah, ini
Ya, jadi ingat, jadi dia ngasih pesan. Nah, ini maksudnya juga berbagi arti. Yang dia keluarkan baik secara verbal maupun non-verbal, ini dia berbagi arti. Nah, contoh, dokter menyampaikan sesuatu yang menakutkan. Dia kemudian keluar keringat dingin. Dokter menyampaikan sesuatu yang buruk, menyedihkan. Dia keluar air mata. Artinya dia sedih. Dokter menyampaikan sesuatu yang positif. Dia gesturnya tampak lega dan turun kecemasannya. Dia menyampaikan kabar yang sangat menyenangkan. Dia ikut bergembira, bahkan mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah, ini dia juga berbagi arti. Ingat ya, kita nggak boleh egois. Kalau mau komunikasi, Anda sebagai sumber, tapi ingat, Anda juga sebagai penerima. Posisi kita sama. Jangan selalu kita bilang kita ini superior, yang ini di bawah, sementara kita bilang patient center care. Ya, itu adalah hoax, abal-abal. Nah, di sini kadang ada noise. Noise ini yang mengganggu, ya, mengganggu tercapainya tujuan kita atau tercapainya outcome yang bagus. Jadi ada noise yang harus juga kita perhatikan. Sebagus apapun saya berkomunikasi, kalau ada noise, maka mungkin nggak nyampe tujuan. Sebagus apapun saya bicara, kalau sinyalnya jelek, down, terputus-putus, atau Anda sibuk di samping kerja, nggak sempat mendengarkan dengan serius, butuh hanya SKP-nya saja, tujuannya. Ya, nah ini maksudnya. Jadi ini adalah communication process. Kalau Anda mau belajar komunikasi yang efektif, ini dasarnya terlebih dahulu. Di mana posisi Anda? Posisi saya di sini, dok. Sebagai apa? Sebagai source. Dan sebagai apa lagi? Sebagai receiver. Kalau Anda mau hanya menjadi sebagai source saja, sumber saja, sudah. Kalau dari sini sudah terdiskualifikasi. Kalau kita tidak berpikir adanya noise ini tidak kita perhatikan, maka ini juga sudah terdiskualifikasi dari communication proses yang efektif. Alright, sekarang sudah paham ya. Jadi ini dulu, sebelum ngomong apa-apa, ini dulu proses komunikasi ini harus kita pahami. Alright, contoh proses komunikasi. Dokter bilang ya, ini maksudnya Bapak ini kena diabetik retinopati. Secara verbal, dia menyampaikan, Pak, matanya ada pendarahannya. Setelah diperiksa ya, jadi penglihatannya itulah yang membuat penglihatannya terganggu. Nah, bapaknya bilang, dok, saya kok gelap ya mata saya. Dia ditanya, udah punya diabetes 15 tahun. Ya. Dokter bilang hasil dari periksa itu, Pak, matanya ada pendarahan, jadi penglihatannya terganggu. Si pasien nggak ngerti sebenarnya, mata saya berdarah. Kok saya dilihat di kaca nggak ada merah-merahnya? Apa hubungannya mata berdarah dengan saya matanya gelap? Kalau berdarah biasanya kan ada yang menggores, seperti terluka atau tertusuk. Dia nggak ngerti. Tapi dokternya ya udah nggak peduli, dia anggap mengerti karena saya yang pintar. Dan saya nggak penting Bapak ngerti atau tidak. Karena yang saya mau, nih, terapinya ini Pak ya, jadi matanya perlu disuntik karena saya mau buru-buru yang ini dulu. Ngapain saya jelas-jelasin ini, ternyata dia nggak mau disuntik misalkan. Ya. Jadi matanya perlu disuntik ya Pak. Apalagi ditambah kaget, disuntik. Mata disuntik katanya berdarah. Kalau disuntik apa nggak tambah berdarah mata saya? Disuntiknya di mana? Takut.
Dia nggak ngerti, tapi dia nggak berani ngomong. Karena apa? Ya karena Bapak Ibu mungkin gesturnya tidak merasa, tidak pernah bertanya, apa Bapak Ibu sudah memahami? Belum sempat paham yang ini, sudah ditambah yang ini. Ya, jadi apakah tujuannya tercapai? Tujuannya dokter ini apa? Tujuannya hanya untuk supaya pasien segera mau disuntik, apalagi kalau pasien itu lumayan duitnya. Ataukah apa tujuannya untuk memberikan edukasi, penjelasan terlebih dahulu sakitnya, mengapa terjadi pendarahan, ya? Kenapa itu? Apakah itu karena komplikasi diabetesnya terkontrol atau tidak? Dia mungkin maaf ya, kurang peduli. Urusan saya urusan mata, nggak ada urusannya sama dokter penyakit dalam. Keberhasilan ketidakberhasilan terapi diabetesnya bukan urusan saya lagi. Nah, ini contoh-contoh ya. Nah, ini contoh communication process. Lihat, ini dia menjadi source-nya tanpa berminat dan berniat, nggak ada niat dan tidak berminat sebagai receiver-nya. Ini mohon maaf ya, Dr. Rusdi kalau ngomong ya, ini saya pun juga sebelum juga belajar tentang ini juga ya kadang hilaf, ya bukan kadang, sering saya cuma jadi sumber doang, saya nggak mau jadi receiver. Saya kurang memperhatikan pasiennya, non-verbalnya. Kadang pasien tuh untuk bisa berani bilang iya atau tidak pun kadang takut loh pasien ini. Ya, nah ini jadi paham ya Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita belajar ada communication yang gagal, ada communication failure. Inilah yang tadi dibilang menyebabkan penyebab terbanyak terjadinya sentinel. Komunikasinya gagal. Baik komunikasi yang gagal antar tenaga kesehatannya maupun komunikasi yang gagal antara dokter nakes dengan pasien dan keluarganya. Tapi karena kita lebih fokus kepada ini ya, komunikasi yang tipe yang antara nakes dengan pasien keluarganya. Gagal jika pesan yang kita tidak tersampaikan sebagaimana mestinya. Pesannya kita itu nggak tersampaikan. Maksudnya apa? Seperti disalahpahami pesannya. Katanya berdarah, kok saya malah disuntik? Bukannya disuntik itu pakai jarum, bukannya nanti mata saya tambah berdarah. Tidak pernah menjelaskan dan tidak berpikir, jangan-jangan pasiennya salah paham, takut. Ya sih, saya mau bayar tapi takut. Ya. Atau berbicara saat tidak ada benar-benar dengarkan. Ini berbicara pasiennya. Secara apa? Memang gak kuat suaranya, secara non-verbal. Kelihatan kecemasannya, ketakutannya. Kelihatan tidak mengerti. Tapi sayangnya kita tidak mendengar. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ternyata mungkin ya kegagalan komunikasi itu karena kita kurang mendengar, kurang bisa memposisikan diri kita dalam berkomunikasi, kurang perhatian. Nah, ya, alhamdulillah kayak saya gini sambil menyampaikan saya juga dapat ilmu baru ya. Kadang kayak tiba-tiba ngomong begini begitu tuh kayak ngingetin diri saya sendiri. Mudah-mudahan saya juga semakin pakai ilmu padi katanya. Semakin berisi semakin merunduk. Itu ilmu padi katanya. Dari dulu waktu kecil sering guru saya bilang begitu. Tapi dulu waktu kecil iya pakai ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Tapi ternyata di lapangan bisa seperti itu sulit ternyata mungkin ya. Sulit ya. Suatu pepatah lama yang waktu kita kecil itu masih sering kita dengar. Disampaikan oleh guru kita dengan rendah hati mereka menyampaikan, nanti kalau kalian sudah pintar, pakailah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk. Ya ini tadi. Kalau sekarang ya semakin mungkin yang penting eksis, tampil di video, rebutan jadi influencer, followernya semakin banyak, semakin tidak berguna. Nah
Ini hati-hati ya. Jadi ternyata ada yang namanya komunikasi yang gagal. Jadi nggak boleh cuma